pertama yaitu konformitas. Apa itu konformitas? Konformitas merupakan suatu jenis pengaruh sosial seseorang, mengubah sikap atau tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial. Tujuan dan manfaat konformitas yang pertama, mengubah persepsi pendapat, perilaku seseorang sehingga orang tersebut konsisten dalam perilaku atau norma kelompok. Yang kedua, agar seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. Yang ketiga, mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Yang keempat, lebih diterima oleh kelompok. Seseorang akan lebih diterima oleh suatu kelompok jika bertingkah laku dan bersikap sesuai dengan lingkungan sosial mereka. Faktor yang mempengaruhi konformitas, yang pertama itu kurangnya informasi. Orang lain merupakan sumber informasi yang paling penting. Seringkali mereka mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Dengan melakukan apa yang mereka lakukan, kita akan memperoleh manfaat dari pengetahuan mereka. Yang kedua, kepercayaan terhadap kelompok. Dalam situasi konformitas individu mempunyai suatu pandangan dan kemudian menyadari bahwa kelompoknya menganut pandangan yang bertentangan. Individu ini memberikan informasi yang tepat. Oleh karena itu, semakin besar kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok. Yang ketiga, kepercayaan diri yang lemah. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi rasa percaya diri dari tingkat konformitas adalah tingkat keyakinan orang tersebut pada kemampuannya sendiri untuk menampilkan suatu reaksi. Semakin lemah kepercayaan seseorang akan penilaiannya sendiri, maka semakin tinggi tingkat konformitas. Yang keempat, rasa takut terhadap celaan seseorang sosial. Celaan sosial memberikan efek yang signifikan terhadap sikap individu, karena pada dasarnya manusia cenderung mengusahakan persetujuan dan menghindari celaan kelompok dalam setiap tindakannya. Tetapi sejumlah faktor menentukan bagaimana pengaruh persetujuan dan celaan ini terhadap tingkat konformitas individu. Yang kelima, kekompakan kelompok. Konformitas juga dipengaruhi oleh eratnya hubungan antar individu dengan kelompoknya. Kekompakan yang tinggi menimbulkan konformitas yang tinggi. Adapun ciri-ciri konformitas. 1. Kekompakan. Kekuatan yang dimiliki kelompok acuan yang menyebabkan seseorang tertarik dan ingin tetap menjadi anggota kelompok. Eratnya hubungan seseorang dengan kelompok acuan disebabkan perasaan suka antara anggota kelompok satu dengan anggota kelompok lainnya. Semakin besar rasa suka anggota yang satu dengan anggota kelompok yang lain, dan semakin besar harapan untuk memperoleh manfaat dari keanggotaan kelompok, maka semakin kompak kelompok tersebut. 2. Kesepakatan. Pendapat kelompok acuan yang sudah dibuat memiliki tekanan kuat, sehingga seseorang harus loyal dan menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat kelompok. 3. Kepercayaan. Penurunan melakukan konformitas yang drastis karena hancurnya kesepakatan disebabkan oleh faktor kepercayaan. Tingkat kepercayaan terhadap mayoritas akan menurun jika terjadi pendapat. Bila seseorang sudah mempunyai kepercayaan pendapat kelompok, maka hal ini dapat mengurangi ketergantungan individu terhadap kelompok sebagai sebuah kesepakatan. 4. Persamaan pendapat. Bila dalam suatu kelompok terdapat satu orang saja yang tidak sependapat dengan anggota yang lain, maka konformitas itu akan turun. Jadi dengan persamaan pendapat anggota kelompok, maka konformitas itu akan tinggi. 5. Ketaatan. Bila ketaatan tinggi, maka konformitasnya juga tinggi.
tekanan atau ganjaran, ancaman ataupun hukuman adalah salah satu cara untuk menimbulkan kekuatan yang lebih besar. Jenis-jenis konformitas. 1. Tipe membabi buta. Jika konformitas ini diwarnai dengan sikap masa bodoh dalam peniruan ataupun mengikuti apa yang menjadi kemauan orang lain tanpa pemahaman atau penghayatan. 2. Tipe identifikasi. Jika konformitas diwarnai dengan karisma, dengan orang yang mempengaruhi sehingga seseorang yang dipengaruhi itu dipercaya, mengakui, menerima tanpa rasa takut akan saksi non-konformitasnya dan tanpa imbalan dari sikap konformitasnya. 3. Tipe internalisasi. Jika sikap konformitasi diwarnai dengan sikap kebebasan untuk menentukan sikap konformitasi dengan didasarkan pertimbangan rasio, perasaan, pengalaman, hati nurani dan semangat untuk menentukan pilihan dalam bersikap dan bertingkah laku. Selanjutnya yang kedua yaitu penyimpangan. Penyimpangan berarti tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang atau norma tersebut. Sosial penyimpangan. Sosial penyimpangan merupakan perilaku suatu atau tindakan yang dilakukan individu suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat. Ada beberapa penyebab dari penyimpangan maupun penyimpangan sosial. Terdapat faktor-faktor yang mendorong hal tersebut. Yang pertama adalah perubahan nilai dan norma sosial. Berkembangnya zaman, seringkali kita menemukan beberapa kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkembangan yang ada, sehingga nilai atau norma yang dimilikinya berbeda dengan norma yang lain, dan seringkali sebagai perilaku penyimpangan dari kelompok tersebut merupakan kelompok besar perkembangan zaman yang ada akan sebagai menjadi kelompok minoritas dan dianggap sebagai penyimpangan sosial. Kemudian yang kedua adalah proses sosialisasi yang tidak sempurna, merupakan penyimpangan yang terjadi kepada seseorang karena kurangnya edukasi atau pengetahuan mengenai norma yang baik dan yang benar. Contohnya adalah ketika seorang anak yang kurang diberikan pengetahuan oleh orang tua, mana yang hal baik dan mana yang harus dihindari. Kemudian yang ketiga adalah teori palebelan. Teori palebelan merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seorang individu maupun individu itu terlebih dahulu sudah ada di dalam bentuk sigma di dalam otaknya dan selalu dicap negatif dari orang-orang maupun kelompok di sekitarnya, sehingga hal tersebut tidak akan menjadi negatif dan mendukungnya untuk peduli akan nilai dan norma yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah teori anomi, merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seseorang, individu ataupun kelompok ini tidak memiliki nilai dan norma yang dapat dipegang dan dijadikan suatu pedoman di dalam hidupnya atau sebuah lingkungan masyarakat, sehingga ia akan memiliki kemungkinan untuk melakukan perilaku penyimpangan atau penyimpangan sosial. Yang kedua adalah teori diferensial. Asosiasi merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seseorang atau individu itu dapat mengeruhi untuk melakukan suatu hal penyimpangan jika terus-menerus akan berinteraksi dengan individu lainnya yang memiliki penyimpangan. Juga terdapat 3 faktor menyebabkan perilaku penyimpangan. Menurut teori diferensial asosiasi, itu ada beberapa faktor biologis, faktor psikologis, dan faktors. Kemudian ada dampak dari penyimpangan sosial sosiologis
Dengan adanya perilaku tersebut akan menimbulkan dampak di tengah lingkungan masyarakat. Beberapa dampak yang diberikan dengan adanya penyimpangan sosial yang pertama adalah terciptanya suatu norma atau peraturan sehingga penyimpangan yang terjadi itu tidak terulang dan diikuti perkembangan oleh ahli anggota lain. Kemudian yang kedua adalah para perilaku penyimpangan dari lingkungan masyarakat yang ada salah disebabkan oleh mayoritas dari anggota masyarakat di lingkungan sebuah lingkungan yang memandang bahwa penyimpangan sebagai suatu penyakit sehingga mereka akan memilih untuk tidak atau tidak menaatinya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan batas antar kelompok lingkungan satu dengan yang lain karena adanya parameter sosial. Hal ini dapat kita lihat contohnya dari beragam suku yang ada di Indonesia, di mana misalnya ada orang suku Jawa itu memiliki ciri khas yang berkata lemah, sedangkan orang suku Batak itu memiliki ciri khas yang berkata tegas. Sehingga perbedaan tersebut karena membuat kelompok satu dengan kelompok yang lain itu segan dalam berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang keempat adalah munculnya kelompok baru yang beranggotakan para penyimpangan karena dikucilkan sehingga di dalam kelompok tersebut menimbulkan rasa solidaritas dan kepedulian bukan atas masalah lain dan dapat membuat masalah di lingkungan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya yaitu macam-macam bentuk perilaku menyimpang. Yang pertama, menyimpang primer, yaitu menyimpang yang disebut menyimpang ringan atau penyimpang yang tidak terus-menerus atau insidental dan pada umumnya tidak merugikan orang lain. Yang kedua, menyimpang sekunder, yaitu menyimpang yang disebut menyimpang berat atau dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus meskipun perilakunya sudah dikenai sanksi. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpang individu, yaitu menyimpang yang dilakukan oleh seseorang individu atau perorangan. Yang keempat, menyimpang kelompok, yaitu menyimpang yang dilakukan beberapa individu secara berkelompok, misalnya pemerkosaan. Yang kelima yaitu menyimpang situasional, yaitu menyimpang yang melanggar aturan sosial yang disebabkan oleh desakan situasi-situasi tertentu. Yang keenam, menyimpang sistemik, yaitu menyimpang yang dilakukan secara terorganisasi di mana status sosial, peranan, nilai, norma, serta moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Kemudian yang ketujuh, menyimpang seksual, yaitu menyimpang yang ditempuh para remaja atau seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang tidak sewajarnya. Tipe-tipe kejahatan ada 5, yaitu yang pertama, crise without victims, yaitu kejahatan tanpa korban seperti berjudi dan zina. Yang kedua, organized crime, yaitu kejahatan terorganisasi, komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum seperti penyebaran rasa takut, korupsi, monopoli, barang ilegal, jasa pelacuran, dan perjudian gelap. Yang ketiga, transnasional organized crime, yaitu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas negara yang dilakukan organisasi-organisasi menggunakan jaringan global seperti penyelundupan senjata dan misi, perdagangan obat terlarang dan bahan nuklir, perdagangan perempuan, dan penyelundupan barang. Yang keempat,
white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang seperti penghindaran pajak dan korupsi. Yang kelima, corporate crime, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian, bisa dilakukan terhadap konsumen, publik, pemilik perusahaan, dan karyawan.